siapapun yang mengendalikan Persik, saya harap, saya mohon Persik dirawat, dijaga. Sersan siap laksanakan. Kan artinya kan gini, dari dana pun hampir semua kesebelasan pada waktu itu kan juga memakai dana. Ya, kan intinya kan itu. Ya. sama sebenarnya Yang kan ada satu pun waktu itu yang nggak pakai APBD. Ya. Bahkan Kediri ini kota kecil, bahkan mungkin karena beliau Pak Mahsud Mas Iwan orang yang senang bola, orang yang gila bola, orang gila olahraga bagi saya, ya kota sekecil Kediri bisa berani mengeluarkan uang seperti itu, bisa mengeluarkan seperti itu. Kalau orang waktu itu nggak seneng ya nggak mungkin. Lawan kita waktu itu Malang, di Jawa Timur, Surabaya, Berat-berat. Persik, Iya. kota besar. Kemudian lagi kalau di Jawa Tengah, Semarang, Jawa Barat, Bandung, Jakarta, Makassar, kota-kota ibu kota provinsi yang mestinya lebih besar. punya nilai sejarah Ya, betul. sepak bola bagus. Nah, Nah, kalau lebih besar mungkin lagi. kita ngomongkan dari segi APBD, jadi kita pun kalah jauh sebenarnya. Tapi Ya. ngomongkan saat itu memang semua memang pakai APBD Ya, gitu kan. nggak pakai APBD. Tinggal sebenarnya bagaimana meramu itu sendiri Ya. dan semangatnya anak-anak itu sendiri dari Persik itu. Ya, Sebenarnya ada yang menarik nanti yang perlu kita bahas ini. Jadi gini, dari divisi utama ya naik ke divisi selanjutnya. Ini kan ternyata kan dari komposisi pemain, Ya. anggaplah begitu, boleh dirata-ratakan tidak, ya kelas 2 atau Betul. di bawah rata-rata, Ya. tetapi bisa menunjukkan kualitas yang di atas Biasa, rata-rata. di atas rata-rata. Nah ini nanti kita sebelum menjalankannya mungkin kita cari bisa bercerita. Kuncinya di mana ya kuncinya? Ya, Nah, kuncinya itu. yang pertama divisi utama itu Mas ya. Waktu itu yang saya yakinkan waktu itu, saya meyakini diri saya pribadi juga teman-teman karena saya kepanjangan, karena saya kapten, ya otomatis saya kepanjangan tangan pelatih, kepanjangan tangan manajer, bukan manajemen, manajer, Posiwan ya. Yang saya tahu waktu itu saya sebagai pemain masalah kontrak yang pertama. Waktu itu belum besar-besar amat, belum sebesar Persibaya, Persema, Persija. Persija apalagi ya. Tapi yang saya tahu, yang saya pastikan sebagai pemain belum pernah uang nominal saya, kontrak saya hilang serupiah pun. Kalau kontrak saya 100 juta utuh, 150 juta utuh, 300 juta, 500 juta utuh. Jadi nggak ada yang hilang. Potongan-potongan yang Nggak ada semuanya. Kalau Saya yakin ya. Kalau memang ada fenomena seperti itu, apakah Cak Ri sendiri itu pernah mengetahui atau mungkin merasakan ada potongan di dalam Persik untuk pemain? Apa bukan kita ngomongkan Persik ini lebih luas lagi. Ya. Klub apakah pernah menemui hal seperti itu, Cak? Ada potongan-potongan tersendiri Saya- dari guys? Waktu itu masih belum yakin. Mungkin ada teman-teman di klub sana yang nominal sekian, terima sekian dan sekian, tapi saya nggak menemukan langsung. Tapi Nggak bisa saya buktikan. berdasarkan Tapi cerita. karena teman-teman di klub sana. Tapi alhamdulillah waktu itu di Persik ya tidak sama sekali. Terus yang perlu saya berlanjut lagi, hubungan manajemen pelatih dengan pemain alhamdulillah waktu itu baik sekali. Dalam arti baik sekali, masalah pasti ada. ya, ya. Nggak mungkin namanya sebuah tim, sebuah kelompok, ya aman-aman saja ya. mulus, Kita apalagi mulus. bahasanya Mas Iwan, Bos Iwan sampai sekarang masih saya ingat. Waktu itu Bos Iwan bilang, kita di rumah aja berdua sama istri ada masalah, apalagi kita yang semua laki-laki, yang semua bahasanya Mas Iwan pedang semua, pasti ada masalah. Dan itu meskipun ada masalah harus kita selesaikan Ya, ya. dengan cara apapun untuk menyelamatkan Persik. Dan Jadi memang ibaratnya kalau kita harus ada jiwa kepemimpinan munculkan ya. Ya. Iya, Pak. Dan waktu itu Mas di manajerial figur Bos Iwan memang sangat dihormati dengan pemain. Pemain sangat menghormati beliau karena yang pertama bukan karena beliau anaknya mana itu bukan, karena kedekatan, karena kemampuan berkomunikasi, terus karena cara ngopeni. Kenapa saya bilang cara ngopeni? Alhamdulillah di masalah kontrak nggak pernah sedikit pun serupiah pun dipotong. Setiap keluar kota, karena mungkin Mas Iwan beliau yang mengerti, Bos Iwan mengerti, kita dari kota kecil yang waktu itu cuma ada Sri Ratu sama Golden. mallnya cuma dua. Melihat situasi begitu. Begitu keluar kota kita masih diajak makan ke restoran, diajak jalan-jalan ke mall, dan itu pakai uangnya Mas Iwan tadi. Ke mall itu makan, beli baju, beli sepatu, beli apa aja mesti dibayar.
kalau ngomongkan seorang sosok saya ini tadi sudah ngobrol tentang seorang Mas Iwan yang tidak bisa lepas lagi dari sosok ketua umum saat itu adalah Pak Masud. Itu seperti apa Cak Ri? Mungkin bisa diceritakan Pak Masud dari sudut pandang Cak Ri sendiri sebagai seorang kapten di tim, istilahnya mungkin kalau ada teguran ke pemain kan nyenggolnya ke Cak Ri dulu kalau urusan pemain. Itu seperti apa sih Pak Bapak itu sendiri? Alhamdulillah beliau sampai detik ini seger waras. Alhamdulillah, meskipun saya nggak ketemu, saya terakhir ketemu dengan beliau itu pas pertandingan Persik aja beberapa tahun yang lalu. Karena saya nggak pernah komunikasi dan saya memang nggak berani lah telepon langsung, amin kan nggak berani. Saya siapa kan itu? Saya nggak mungkin kalau nggak ditelepon atau nggak dipeseni ketemu nggak mungkin. Alhamdulillah beliau sehat, seger waras, dan alhamdulillah berkat beliau sampai detik ini yang pertama saya sendiri. Alhamdulillah sampai detik ini saya meskipun selesai main bola berkat lantaran beliau semua rezeki pasti dari Allah dari yang di atas. Lantaran beliau saya, istri saya, adik saya, orang tua saya, dua orang tua saya itu semuanya hidup dari Persik semuanya. Jadi alhamdulillah karena beliau lewat tangan beliau akhirnya saya masih bisa hidup dengan normal, bisa hidup dengan kecukupan menurut saya. Menurut saya masih saya berkecukupan. Saya masih punya rumah, saya bisa menghidupi, bisa menyekolahkan anak saya, masih bisa punya kendaraan meskipun nggak bagus, tapi itu masih cukup. Ini ada yang menarik juga tentang kita ngobrol Pak Masud kan pada waktu itu supporter mengatakan Pak Masud kan Bapak Persik, apa yang Persik. Nah, itu tambahan tadi tentang peran dari Pak Masud. Nah, apakah Pak Masud juga sebagai inspirasi bagi pemain-pemain atau itu? Karena ketokohan juga bisa mempengaruhi dari kebersamaan tim itu dan bisa menjadi kekuatan salah satunya tadi. Maksudnya sejauh apa ya, gitu betul. Oh, iya. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau Pak Masud secara internal sama kita nggak terlalu dekat. Karena dia wali kota pasti sibuk. Oh iya sibuk. Tentu Masud itu kadang-kadang 2 hari sekali, mungkin 3 hari sekali memang masih menyempatkan diri ke lapangan. Tapi beliau pasti sibuk karena tamunya banyak atau urusan kedinasan. Tapi perhatian beliau hampir setiap hari pasti ada. Mesti menanyakan ke teman-teman. Nggak tahu lewat pelatih, nggak tahu lewat saya, nggak tahu lewat manajer, pasti ada salam dari beliau. Terus selanjutnya yang pasti yang nggak akan dilupakan oleh pelatih, oleh teman-teman, pasti jasa beliau waktu itu memikirkan kita. Yang pertama, begitu juara semua elemen di Persik dikasih pegawai negeri, dikasih pegawai negeri. Beliau memikirkan gimana nasibnya teman-teman, nasibnya anak-anak selesai main bola. Padahal waktu itu usia teman-teman pemain masih usia sekitar 25, 26, usia produktif. masih usia mas. Beliau sudah memikirkan kita bagaimana nanti setelah jadi pemain, setelah selesai jadi pemain. Mungkin pengalaman beliau di Malang karena beliau pernah menjabat di Malang, tapi tidak tahu betul pemain di Malang kondisinya ya. setelah jadi pemain Arema, pemain Persema yang tidak bekerja. Karena beliau memikirkan pemain akhirnya dikasih PNS. Bahkan beliau waktu itu memikirkan semua pemain dikasih rumah satu-satu. Sampai tempat tinggal pun ketika ekspedisi. Bahkan akhirnya meskipun rumahnya nggak jadi karena bermasalah, beliau masih menanyakan, masih memikirkan, akhirnya digantikan rumah. Bahkan satu orang pun sampai di sini belum pernah ada namanya pemain yang waktu itu menanyakan gimana ya Ri, rumahnya kok nggak jadi, kok nggak diganti ini. Alhamdulillah karena mungkin ya karena jasa beliau, karena kedekatan beliau akhirnya nggak ada satu pun yang hampir tidak ada masalah. Makanya hubungan itu kan apa ya, seperti bapak dan anak itu ya, kan gitu. meskipun kita bicara profesional. Ya betul. Kita berbicara profesional kenapa? Karena waktu itu kita nominal nggak ada yang namanya kalau pegawai nominalnya dipotong 50% tidak ada. Kalau pemain Persik yang pegawai cuma di luar di kontrak 300, karena sudah saya kasih pegawai kita kasih 200 saja, 250 ya sama sekali. Tetap yang ditamakan Kita pisahkan. Pisahkan. Oh iya. Namanya pegawai sama sepak bola kita Profesional pisahkan. Begitu menego masalah harga kita nego. Sisihkan untuk Pegawai kita sisihkan. Sampai seperti itu. Makanya pemain sampai detik ini kalau mengingat beliau pasti nggak akan lupa respect sekali ya. dengan jasa-jasa beliau. Karena saya yakin di kota-kota lain, di tim-tim lain mungkin nggak ada
Kalau di Malang, di Surabaya yang ada cuma pegawai PDAM. Kalau pegawai negeri nggak ada. Mungkin kalaupun ada yang statusnya, yang levelnya mungkin Sudin atau Asiatum yang membawa nama Indonesia, membawa negara. Berpikirnya sejauh itu mungkin Pak ketika itu memang yang mungkin belum terpikirkan oleh pemilik-pemilik klub yang lain. Jadi ya, bisa menjadi inspirasi pemilik klub, mungkin juga manajemen juga gitu. Dan jadi sekarang kita berbicara masalah liga utama begitu ya, yang pertama. Nah, itu sejarah atau mungkin ada cerita-cerita menarik tentang di liga utama ini. Banyak sekali mas ya suka dukanya di Persib waktu itu, karena memang waktu itu Persib begitu naik dari divisi satu divisi utama langsung juara, otomatis semua orang kaget, semua orang euforia ya. Euforia Wah. Bahkan waktu itu kita di Champion Asia kita kaget, bahkan saya masih ingat waktu itu grupnya di Jepang, di Vietnam sama di Korea. Di Jepang waktu itu saya masih ingat, waktu itu kalau nggak salah waktu itu ada event slang. Oh slang. Ya, event slang. Karena saya tahunya waktu itu dari teman-teman yang bekerja di sana nonton Persik. Akhirnya kenapa saya tahu, karena sebenarnya waktu itu mau teman-teman mau nonton slang nggak jadi, akhirnya nonton Persik. Berarti Persiknya saya juga heran juga kok nonton Persik akhirnya ke lapangan akhirnya. Terus yang saya haru juga setelah di Jakarta divisi 1 orang Jakarta nggak tahu Kediri, akhirnya di Korea namanya Kediri juga berkibar. Waktu itu sama supporter di bendera Indonesia merah putih sama tulisan Persik sama logo Macan Putih. Bahkan itu salah satu momen yang terharu buat saya. Ini saya merinding dari gitu. Apa gitu ya, Pak? Dan ini memang ini lah ya. Jadi para YouTuber ini, penikmat ini, jadi bahwa kita tidak bisa melupakan sebuah sejarah. Tidak bisa. Saya aja bebas ini. Tidak bisa melupakan sejarah. Kenapa? Ya itu bahwa kita bisa sampai sejauh ini. Itu ada satu prestasi yang bisa dibanggakan. Saya masih ingat waktu itu. Jadi akhirnya orang menyebut Kediri itu akhirnya identik dengan Persik Kediri. Ya memang saya merasakan itu Cak ketika itu. Kalau saya ngomong-ngomongkan Kediri, itu tanya udah garam. Ada satu lagi yang tidak bisa dilupakan. Pasti Kediri mas. Wah, saya jadi orang Kediri itu jadi bangga karena punya sepak bola yang maju. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi mungkin Pak Geng. Semoga harapan kita tuh di hari ini Kediri bisa merasakan hal yang saya rasakan dulu. Seperti itu. Tadi ini ngomongkan kedekatan. Ini tadi yang lebih serius ini lebih santai. Tadi itu pernah mengidolakan pemain dari satu tim sendiri ya. Ada pemain mungkin dari luar maupun lokal mungkin yang secara kedekatan emosionalnya bagus atau mungkin secara permainan juga secara attitude ada yang di. Ya, alhamdulillah begitu Persik naik di utama, otomatis pemain itu tim itu akan berubah. Di satu waktu itu pemainnya katakanlah 25 pemain. Ini waktu itu yang bertahankan sekitar 10 sampai 15 pemain. Dan itu normal. Dimanapun. Ya, begitu kita naik kasta otomatis nggak mungkin pemain itu. Karena pasti persaingan akan ketat, akan berat. Otomatis akan berubah. Beberapa pemain ada yang tidak dipertahankan. Otomatis ganti pemain-pemain baru. Termasuk salah satunya Musikan yang asli Kediri, Wawan, Lukman, itu pemain yang asli Kediri banyak sekali waktu itu, mungkin hampir 50% lebih lah. Salah satunya pemain lokal yang saya idolakan saat itu Musikan. Kebetulan bisa ditanya karena Musikan masih hidup, masih kerja di PU. Oh di PU ya sekarang. Setelah di Sutama itu saya selalu sekamar dengan Musikan sampai hampir 2006. Kalau nggak salah sampai 2006 ya, sampai juara lagi itu saya selalu satu kamar. Salah satu pemain yang saya idolakan, bukan karena kemampuannya, skillnya, karena namanya enggak. Skill pasti, skill pasti. Top scorer juga, dan membawa Persik juara. Ya, dan salah satu pemain idola waktu bersama dengan Bobby. Iya. Strikernya, pemain aslinya kan Bobby. Nah, salah satunya kalau waktu itu strikernya bukan Bobby Musikan, mungkin meski juara karena semestri beliau yang kedua, akhirnya dua orang ini menjadi pencetak gol banyak. Ya, ini kenapa yang pertama Musikan orang lokal, kemampuannya di atas rata-rata. Waktu itu di atas rata-rata, meskipun itu ada Lukman, ada Wawan, ada Solekan, ada Rindu, tapi Musikan talentanya sangat luar biasa dalam arti menyelesaikan peluang ke gawang, selalu menjadi gol minimal ke gawang.
Itu. Terus yang perlu saya garis bawahi di Persib waktu itu sebenarnya kita mengedepankan kolektivitas. Kolektivitas itu dalam arti siapapun yang mencetak gol, siapapun yang menjadi pahlawan, karena waktu itu masih koran. Iya, betul. Belum seperti ini. Iya. Semua baca koran itu kita nggak berpikir seperti itu. Yang cetak gol siapapun, yang disebut jadi pahlawan siapapun kita nggak masalah. Yang terpenting Persib memenangkan Pertandingan. Jadi kita nggak ada waktu itu namanya kita berebut ngambil penalti, Oh iya betul. ngambil penalti bebas. Iya. Meskipun waktu itu coach Mas Yaya udah menyebutkan siapapun yang siap silakan. Oh, Meskipun jadi ada kebebasan ada di situ. kebebasan. Waktu itu Mas Yaya sudah mempersiapkan musikan penalti dengan bebas Arianto. Kalau ada teman yang mengambil silakan. Betul. Seperti itu. Ada pilihan-pilihan yang dibebankan pada para pemain sendiri. Ada, ya. Memang kan antar pemain sendiri sudah mengerti porsinya Pak. Ketika itu ya, mungkin Mas Haryanto mungkin yang paling cocok untuk bebas, kan? Ya, mungkin jarak jauhnya ada siapa. Bahkan saya pernah melihat pun Juan Carlos Tapia yang center back pun juga tendang penalti Bisa, juga. iya. Kita ngambil penalti ketika itu. Ya, nggak harus musikan. Tidak harus musikan. Ngomong-ngomong ternyata juga Saya sebenarnya tapi saya bersembunyi. Kalau untuk pelatih sendiri Cari, mungkin di era pasti kan ada perubahan ketika era Pak Jaya. Ya. Terus era 2003 di 2003-2004 Mas Jaya. Oh, Pak Jaya. 2005 Mas Freddy Muli. betul. Iya. Waktu juara 2000 Tiga, Mas Jaya. ya, terus 2006 Pak Daniel. Pak Daniel. Iya. Itu adakah maksudnya kesan tersendiri kalau Pak Jaya sudah dijelaskan Ya. dari tadi mungkin beliaunya yang disiplin. Kalau Pak Daniel kita sendiri Ya. dari sudut pandang seorang El Capitano ini seperti apa? Saya mulai dari Mas Jaya. Iya, betul, betul. 2003. Dengan nama besarnya beliau, karena beliau mantan pemain timnas ya di klub besar. Terus dengan talentanya, dengan kemampuannya meskipun sudah melatih gimana cara crossing, gimana cara shooting, akhirnya pemain gimana pun pasti respect. Apapun petunjuknya, apapun perintahnya pasti diikuti karena bisa menjadi contoh dengan tegasnya, dengan kedisiplinannya itu bisa menjadi kekuatan kita. Terus Bang Freddy Muli sama-sama alumni mantan Niat Mitra. Oh, Mas saya Niat Mitra, Mas Freddy Muli Niat Mitra. Ternyata setelah saya lihat-lihat mantan pemain Niat Mitra. Selanjutnya sekarang di Arema sebelumnya ada almarhum Muhammad Asnan. Ya. Juga Niat Mitra juga. Karena memang mereka juga mengedepankan disiplin sama kerja keras. Akhirnya dengan kerja keras, dengan disiplin meraih hasil yang positif yang seperti itu. Tapi setelah itu Pak Daniel mungkin saya pun nggak tahu Pak Daniel waktu itu jadi pemain di klub mana saja saya nggak tahu karena mungkin saya kecil ya Pak Daniel beliau siap. Tapi dengan kedekatan beliau, dengan cara pendekatan beliau, dengan kebapaan beliau, akhirnya pemain pun sama seperti ke Mas saya. Mas saya dengan sisi teknisnya, dengan kemampuan teknisnya, Pak Daniel dengan kemampuan pendekatannya. Mungkin dari sisi teknis Pak Daniel nggak bisa shooting, mungkin crossingnya nggak sebagus Mas saya, tapi dengan kedekatan. Kapan jadi beliau jadi bapak, jadi teman, jadi orang tua, beliau tahu. Tapi saat itu juga materi pemain di Persik sudah lumayan. Ya. Ketika Pak Daniel itu memang wah formasi kita tuh dream team kalau bisa dibilang Ya. Cari. Tanda kutip waktu itu 2006 nggak ada yang memperdebatkan. Betul. Persib waktu itu juara nggak ada yang memperdebatkan. Betul. Dan yang waktu itu eranya masih sama. 2003-2006 semua tim masih sama. Iya. Masih iya. APBD, APBD, masih ya. semua tim pasti begitu jadi tuan rumah pasti diuntungkan wasit. Pasti diuntungkan wasit meskipun tidak harus menang. Tidak harus menang mesti. Tapi waktu itu akhirnya tidak ada yang memperdebatkan karena materi pemain Persib. Wah, Ya, semuanya memang sudah istimewa. Ya. Saya masih ingat betul Pak Beng ketika itu memang dari perbandingan Persik itu kalau kita di kandang kita tuh tidak pernah menang kecil. Ya. 2006 selalu menangnya besar ya. Telak. Lebih dari 2 gol pasti. Bahkan ada sampai yang berapa sampai wah benar-benar lawan frustasi hampir 9 hampir 2 digit ketika itu. Wah, semua nyetak gol, ada Hamka, ada siapa sampai pemain belakang nyetak gol. Wah, itu luar biasa sekali ketika itu. Kita tuh memang pasti. Jadi dukung beli tiket wah pasti menang enggak. Ya, hampir kita nggak pernah kalah di kandang ketika itu. Mungkin saya jarang ikut yang away. Iya. Yang kita di home tuh saya ikuti terus. Ketika itu memang jadi kebanggaan. Cari ini ngobrol
untuk future bacanya masa depan gitu. Tentang Persik saat ini Cak Ari. Mungkin apakah Cak Ari masih ngikuti Persik saat ini? Alhamdulillah masih mas. Karena sekarang bacanya di media sosial. Nah, iya. Secara langsung sendiri mencari melihat latihannya atau mungkin kumpul sama pemain yang saat ini sekedar ngobrol atau di luar lapangan gitu. Kalau saya melihat latihan ya, Iya. mungkin hampir nggak pernah karena Ya. saya pagi sampai sore ke kantor. Saya itu kadang-kadang saya membantu melatih di Macan Putih. anak-anak kecil ya. Saya masih belajar dalam arti saya mungkin 2-3 tahun ini baru setelah pensiun baru menekuni pelatih. Saya pun harus belajar, kalaupun bisa nanti, kalaupun nggak bisa biar teman-teman yang lain yang ingin melatih ya. Terus kalau komunikasi dengan pemain-pemain yang sekarang masih ada, mungkin Faris, Wimba, Oh iya. masih sering ketemu, Iya. sering ketemu di jalan, akhirnya kadang-kadang mampir ke rumah masih ya. Jadi kalau pemain-pemain yang baru memang nggak sedekat karena memang mereka jauh ya. Ya betul. Tapi kalau pemain-pemain yang Generasinya. lama, alhamdulillah sampai detik ini masih WA-an, masih video call. Iya masih. Kemarin yang terakhir itu saya video call dengan Christian Gonzalez. Oh iya. Christian Gonzalez Selasa. Sebelumnya sempat bertemu dengan Mayadi, Fauzi Tuldo, Aris Nyato di Palembang. Oh di Waktu itu Palembang. ada event Alek Nurdin Cup. Oh iya. Event sepak bola. Ya, berapa minggu nginep di hotel, ketemu tiap hari sama Mayadi, sama Tuldo, sama Aris. Bahkan sama Mayadi Tuldo hampir pagi, siang, malam diajak makan durian. Masalah saya waktu itu saya mau diracun sama Mayadi. Kenapa? Bahkan beliau teman-teman itu sampai bawa dokter. Ngajak dokter kenapa? Sewaktu ada masalah. Bisa langsung ditangani. Iya. Terus diajak makan durian, suruh habiskan durian sampai berapapun siap dokter. Saya belum ngomong, saya ngomong. Terus setelah itu sebelum itu ketemu Jeffrey sama Uston di Sidoarjo. Oh iya. Saya ada event di Gelora Delta acara pondok, diajak Uston ke rumahnya. Di rumahnya Uston dijemput Jeffrey. Diajak ke rumahnya Jeffrey sampai jam 11 malam apa jam 12 malam. Jadi saya masih alhamdulillah masih teman-teman yang lama masih sambung. Ya, kita bukan cukup baik juga ya. Masih Iya, dekat. masih dekat. Yang terakhir kemarin waktu ada Persik launching masih video call dengan Bang Freddy Muli dengan Pak Budes. Oh, Pak Budes, Ya, ya. Pak Budes masih. Begitu. Jadi Tapi masih di alhamdulillah. Indonesia posisinya Pak Budes. Pak Budes masih di Makassar. Oh, di Makassar. Tinggal di Makassar, istrinya Makassar. Jadi alhamdulillah teman-teman yang lama masih komunikasi. Oh iya. Terus untuk ini komentar saja Cak, mungkin kalaupun tidak memperhatikan secara langsung tapi mengikuti Persik Kediri saat ini seperti apa sih dari sudut pandang seorang Haryanto nih kapten dari Persik era Jaya ini? Ya, yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena Persik sekarang sudah kembali ke habitatnya, kembali ke liga yang tertinggi. Semua pasti itu perlu dengan kerja keras. Dan yang terpenting lagi, semua orang akhirnya sekarang, terutama Persikmania, akhirnya senang karena Persik berada di Kasta kasta tertinggi. karena itu harapan Persikmania. Terus saya bukan berarti membandingkan Persik yang dulu dengan sekarang, pasti eranya sudah beda. Saya cuman berpesan siapapun yang pegang Persik, siapapun yang mengendalikan Persik, saya harap, saya mohon Persik dirawat, dijaga. Karena Persik gimana pun bukan hanya punya kota Kediri, kabupaten Kediri, karena sekarang Persik sudah Karesidenan Kediri, Jombang, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, bahkan yang di luar sana juga salah satunya mengidolai Persik dengan nama besarnya Persik masih diidolakan. Makanya begitu Persik naik ke Liga 1 banyak sekali orang-orang luar yang masih ucapan selamat. Terus harapan saya ke pemain, terutama pemain karena saya malah main. Harapan saya jadilah pemain yang mempunyai loyalitas tinggi. Begitu kamu membela Persik, begitu kamu menaikkan kontrak dengan Persik, kamu bela dengan segenap hati. Saat itu, setelah kompetisi selesai, kamu mau pindah, nego, nggak cocok atau kurang gimana, silakan nyari yang lain. Tapi begitu kamu menaikkan kontrak dengan Persik, silakan kamu berjuang dengan hati. Karena kalau kamu tidak berjuang dengan hati cuma karena materi, saya yakin di situ nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi pesan dari seorang Il Capitano Haryanto untuk pemain Persik saat ini, jadi ya kalau bekerja ataupun bermain harus penuh hati. Ya.
saat itu, kalaupun nanti mau seperti apa silakan. Ya. Tapi ketika itu ya, karena kita lihat sendiri Sebelum kita akhiri ya Pak sesan-sesan ini ada titipan dari para nah salah satunya kan Cari sekarang kan dianggap sebagai legendnya Persib ya, dengan bahkan kita tahu bahwa nomor 12 yang Cari itu sampai saat ini ibaratnya Demak Rawani, Demak keramat bisa bisa kualat banyak pertimbangan kenapa dikeramatkan. Paling gampang dinilai adalah loyalitas dari kawan sampai pensiun pun tetap di Persib. Ini yang gampang bisa dinilai. Nah sekarang kita pengen tahu sejauh ini bagaimana dengan predikat legend di pundak Cari. Ya yang pertama kalau memang itu pas atau itu benar, saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah menganggap saya legend. Tapi sebenarnya itu bukan hal terpenting buat saya pribadi, itu bukan hal yang terpenting. Sebenarnya kalau boleh saya menyebut ada 1-2 teman dan 1-2 pemain yang bisa bilang jadi legend, sebenarnya ada namanya Budi Sudarsono, ada namanya Musikan yang sama-sama pernah membawa nama Persib juara. Sebenarnya mereka beliau layak dijadikan salah satu legend. Tapi kalau memang itu pilihan silakan. Tapi yang sekali lagi buat saya itu bukan yang terpenting buat saya. Tapi terima kasih atas apresiasinya. Tapi sekali lagi ada lagi teman-teman yang panas. Mungkin Budi Sudarsono, mungkin Musikan ya. Apalagi beliau juga membawa nama Persib juara. Secara kemampuan, secara skill mungkin saya jauh dengan Budi Sudarsono. Budi Sudarsono di timnas pun ada berapa puluh gol di klub pun. Budi Sudarsono salah satu pencetak gol terbanyak, ya salah satu pemain di daftar top skor sepanjang masa. Makanya Budi pun, Musikan pun mereka sebenarnya layak. Tapi silakan terserah, nggak masalah, karena memang itu pendapat, banyak sekali pendapat, perbedaan itu normal, itu maksudnya. Jadi nggak masalah kalau itu silakan. Tapi sekali lagi siapapun yang pernah membawa nama Persib harum, membawa nama Persib juara, saya yakin teman-teman tidak akan dilupakan oleh Persikmania. Pasti. Harapannya di generasi manapun dari Persikmania, mungkin yang nonton vlog ini atau mungkin nonton video ini, inilah harapannya dari Kapitan. Jadi saat ini pasti ada saat lalu. Jadi di saat lalu itu banyak kejayaan dan cerita yang mungkin banyak teman-teman tidak pernah tahu dan ternyata diungkap total oleh seorang Kapten Haryanto yang begitu rendahnya. Dan ini saya ketemu ini saya sangat bahagia sekali. Dulu saya pernah cerita, lihat itu cuma segini, keluar dari bench sampai segini gitu, sampai berteriak-teriak sini gitu. Dan kalau sudah crossing jadi gol, aduh senangnya saya. Yang memang saya tahu ini 3 kunci Pak Beng. Di sini ada, di kiri ada Wawan Widiantoro, di tengahnya ada Cari Kapten Haryanto, yang di kanan ada Kusnul Yuli. Waduh, itu sudah, kalau itu sudah bermain, dan saya itu pasti yakin siapapun strikernya pasti disuapin. Oke. Jadi intinya bahwa kita ngobrol-ngobrol ini jangan lupa tentang sejarah. Bahwa sejarah itu merupakan pijakan untuk menunjukkan suatu prestasi, menunjukkan bahwa kita itu ada. Ini yang paling penting. Dan Anda ini jangan juga melupakan sejarah, bahwa kita hari ini juga bagian dari sejarah. Betul Sersan? Betul Sersan. Siap laksanakan. Oke, terima kasih buat waktunya Dari. Karena ini obrolan yang sangat luar biasa, matur nuwun. Dan jangan lupa, kita nanti pasti akan datang dengan beberapa cerita dari, kita akan angkat beberapa legend-legend dari Persik khususnya. Dan kita akan keliling ke Kediri yang mungkin teman-teman sudah, di mana sih si ini, di mana sih si ini, pasti. Dan nanti kita pasti akan kunjungi di rumahnya atau nanti kita main kemana, kita akan ungkap total. Dan yang paling penting, kalau pengen minta apa saja, isi komentar. Insya Allah kita akan mencoba untuk siap terjun komentar, silakan. Mau ke sini, mau ke pengen ya, kita akan mencoba untuk
ya merealisasikan kebutuhan dan keinginan. Jangan lupa Tapi terkait Persik ya Pak? iya Untuk dong. sementara Persik. Dulu. Baik Legend maupun yang sekarang ini pasti nanti kita akan sampaikan. Oke, terima kasih. Tetap bersama Sersan, obrolan serius dan santai. Siap laksanakan.